Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal IPS kelas 7 tema 2, yaitu keberagaman lingkungan sekitar. Kita langsung mulai ya. Soal nomor 1, makhluk hidup yang muncul di awal permukaan bumi, menandakan bumi sudah mulai stabil, itu pada zaman A. Arkaikum, B. Mesozoikum, C. Paleozoikum, atau D. Neozoikum. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah C. Proses perkembangan bumi sebagai pembabakan sejarah berdasarkan ilmu geologi itu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Arkaikum atau Arkeozoikum, zaman primer atau Paleozoikum, zaman sekunder atau Mesozoikum, dan zaman hidup baru atau Neozoikum. Nah, pada zaman Paleozoikum atau zaman hidup tua telah berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu dan ditandai dengan kemunculan makhluk hidup berupa organisme bersel satu. Soal nomor 2. Kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung mempunyai pencemaran udara yang cukup tinggi karena aktivitas penduduknya yang cukup banyak menggunakan kendaraan bermotor. Sebaliknya, di kota-kota yang pencemaran udaranya rendah mempunyai aktivitas penduduk yang cenderung sedikit menggunakan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa A. Kota-kota metropolitan mempunyai sumbangan yang kecil terhadap pencemaran udara dibandingkan kota-kota kecil. B. Kota-kota metropolitan mempunyai sumbangan yang besar terhadap pencemaran udara dibandingkan kota-kota kecil. C. Kota-kota metropolitan mempunyai sumbangan yang sama dengan pencemaran udara yang terjadi di kota-kota kecil. Atau D. Kota-kota metropolitan mempunyai sumbangan yang cukup terhadap pencemaran udara yang terjadi di kota-kota kecil. Jawaban yang tepat adalah B. Karena aktivitas kendaraan bermotor pada kota metropolitan itu banyak, maka sumbangan pencemaran udara juga semakin besar ya daripada di kota-kota kecil. Soal nomor 3. Solusi yang tepat untuk menanggulangi pencemaran udara dari pernyataan di bawah ini yaitu A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, atau D. 1 dan 4. Jawaban yang tepat adalah B. 2 dan 3. Menanam pohon jelas mengurangi polusi udara ya, karena tumbuhan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis. Kemudian penggunaan kendaraan tenaga listrik tidak akan menghasilkan gas karbon monoksida yang bisa mencemari udara. Soal nomor 4. Syarat adanya interaksi sosial adalah kontak sosial yang terjadi karena A. Keterlibatan satu individu dengan individu, B. Keterlibatan satu individu dengan kelompok, C. Keterlibatan satu kelompok dengan kelompok, atau D. Keterlibatan satu individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok lain. Jawaban yang tepat adalah D. Interaksi sosial itu dapat terjadi apabila ada interaksi atau komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Soal nomor 5. Masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng dan aktivis peduli lingkungan itu menentang perusahaan pabrik semen karena dikhawatirkan dapat merusak ekosistem di Pegunungan Kendeng yang berdampak pada lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat disimpulkan merupakan bentuk interaksi sosial, yaitu A. Konflik,
B. Persaingan, C. Kontravensi, atau D. Kerusuhan. Jawaban yang tepat adalah A. Konflik. Konflik adalah nama lain dari pertentangan. Pada soalnya itu sudah cukup jelas bahwa warga dan aktivis peduli lingkungan menentang keberadaan pabrik semen. Soal nomor 6. Semenjak revolusi hijau, para petani di Indonesia menggunakan bahan kimia seperti pestisida dan pupuk untuk meningkatkan produksi pertanian. Tetapi dampak buruknya adalah pencemaran tanah yang menjadikan tanah tidak menjadi subur dan produktif. Nah, solusinya adalah A. Memecah zat racun dalam tanah, B. Mencegah racun dalam tanah, C. Mendegradasi zat pencemar, atau D. Mendegradasi zat racun. Jawaban yang tepat adalah C. Degradasi sendiri artinya adalah penurunan atau pengurangan. Jadi dengan mendegradasi zat pencemar akan menjadi solusi agar tanah tidak tercemar. Soal nomor 7. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana telah mengenal pembagian kerja. Pada zaman itu, wanita bertugas untuk A. Berburu binatang, B. Membuat pakaian hangat, C. Menjaga tempat tinggal, atau D. Mengumpulkan makanan. Jawaban yang tepat adalah D. Mengumpulkan makanan. Kalau penjelasan simpelnya nih, judulnya aja berburu dan mengumpulkan makanan. Kalau laki-laki berburu, ya perempuannya mengumpulkan makanan. Nah, kemudian penjelasan rincinya. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, laki-laki itu bertugas untuk berburu binatang buruan. Sedangkan perempuan bertugas untuk mengumpulkan makanan. Makanan yang dikumpulkan berupa hewan-hewan kecil dan tumbuhan-tumbuhan yang tidak memerlukan tenaga besar untuk mengumpulkannya. Selain itu, para wanita juga bertugas untuk mengurus anak-anak. Soal nomor 8. Berbagai bukti mengenai asal-muasal leluhur bangsa Indonesia itu masih menimbulkan perdebatan. Tetapi di luar hal tersebut, dapat direfleksikan bahwa A. Leluhur bangsa Indonesia merupakan pendatang dari daerah lain. B. Leluhur bangsa Indonesia membutuhkan waktu untuk menetap. C. Leluhur bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia sendiri. Atau D. Leluhur bangsa Indonesia mempunyai identitas dan kebanggaan. Jawaban yang tepat adalah A. Asal-usul leluhur bangsa Indonesia itu berdasarkan bukti arkeologis dapat dibagi menjadi 3. Ada bukti linguistik, bukti arkeologis, dan bukti genetik yang ditemukan. 2 teori pertama mengemukakan bahwa leluhur berasal dari luar Indonesia. Sedangkan bukti terakhir menunjukkan bahwa leluhur sudah ada di Indonesia. Jadi ini ada perbandingannya 2:1. Maka dapat disimpulkan bahwa leluhur bangsa Indonesia pendatang dari daerah lain. Soal nomor 9. Fenomena mobil listrik merupakan respon terhadap sumber daya alam yang A. Tidak terbatas, B. Dapat didaur ulang, C. Mudah dimanfaatkan, atau D. Terbatas. Jawaban yang tepat adalah D. Terbatas. Nah, karena saat ini kendaraan-kendaraan itu masih menggunakan bensin yang berasal dari fosil, ketersediaannya itu semakin menurun dan sedikit. Sehingga manusia berpikir untuk mencari alternatif dari kebutuhan tersebut. Sehingga muncullah ide untuk menggunakan energi listrik yang dimana itu bisa didapat melalui sumber energi alam yang tidak terbatas, melalui PLTA atau PLTB. Soal nomor 10. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di bidang makanan mochi mengalami peningkatan permintaan dari konsumen sebanyak 2 kali lipat. Pemilik UMKM tersebut kemudian memesan mesin yang dapat memenuhi permintaan konsumen dan dapat menambah variasi rasa dari mochinya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek
dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas produk supaya A. Menciptakan varian rasa yang baru, B. Memaksimalkan proses produksi, C. Memaksimalkan kualitas fungsi barang, atau D. Memaksimalkan kepuasan konsumen. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan adanya mesin baru, maka proses produksi semakin cepat sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Gimana? Dari 10 soal ini, kalian betul berapa? Kalau nilainya masih kurang, coba dipelajari lagi materinya ya, dihafalkan, dan dicoba lagi latihan soalnya, sampai nilainya bagus. Nah ya mungkin cukup sekian, terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua, jangan lupa like, comment, and subscribe.